Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aksi. Balik lagi bersama kami di Bisik Season 2 bersama Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini aku Putri Ramadhani bersama dengan rekanku. Aku Rista Priseja. Nah, pada kesempatan kali ini kami nggak berdua aja ya Kak Rista ya. Bener banget. Tentunya ditemani dengan narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Setio Aji MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat semua kan? Sehat, alhamdulillah. Jadi teman-teman, bahwasanya Bapak Setio Aji ini merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tepatnya juga di Fakultas Ekonomi ya Bapak? Ya. Beliau ini sudah lama sekali, bisa dibilang sepuh ya Pak di Universitas Muhammadiyah Ponorogo Ya, ini. tentunya demikian. Iya. Sesepuhnya ya Kak? Sepuhnya, iya. Karena beliau ini juga sudah purna Kak di sini. Iya. Boleh dong Bapak diceritakan pengalaman Bapak selama mengajar atau menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini? Ya, tentunya sebagai pengajar atau dosen mempunyai suatu daya tarik tersendiri. Sebelum saya berangkat menjadi dosen, saya pernah berwira swasta, sampai dengan menjadi dosen pun masih terus berwira swasta. Kemudian saya diajak oleh teman-teman untuk bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Waktu itu masih belum ada bentuk universitasnya, baru ada bentuk berdirinya, misalkan ada fakultas ilmu sosial, ilmu politik masih bergabung dengan universitas yang lain, termasuk juga fakultas FKIP, Fakultas Ilmu Pendidikan, juga Tarbiyah, itu semuanya masih mengikuti perguruan tinggi yang lain. Kemudian di tahun 1983 itu diajak untuk bergabung, jadi tawaran seperti itu. Nah, kemudian saya sebenarnya pertama kali belum mempunyai keinginan untuk menjadi dosen, karena diajak itu tadi, diajak teman-teman, akhirnya tertarik. Kemudian ternyata mengajar itu sangat menyenangkan, dapat melakukan interaksi dengan banyak mahasiswa, kemudian bisa berbagi dan lain sebagainya. Itulah kemudian menjadi daya tarik dan akhirnya saya kerasan sampai purna tadi ya. Jadi tadi itu waktu kita sempat berbincang di rektorat tadi Kak, bapaknya itu tanya ke saya, Mbak suka ngajar gitu. Terus saya bingung ya di sini. Terus saya jawab, mungkin kalau sekarang karena saya belum pernah melalui itu, jadi saya belum bisa merasakan gitu. Terus bapaknya tadi cerita kalau beliau ini sangat senang sekali mengajar. Tentunya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini, Bapak itu pasti bertemu dengan banyak sekali mahasiswa yang beraneka ragam ya Pak. Ya, betul. Jadi mulai mengajar itu di tahun 1983 gitu? Iya, betul. Sampai purna itu di tahun berapa nih Bapak? Tahun 2016-17. Itu Ya. sudah purna gitu Pak? Sudah purna ya. Kita belum lahir Kak. Iya. Ya. Bapaknya Belum sudah balik ke mengajar. sini Iya, maksudnya iya. Belum berkecimpung ya Kak Iya. ya. Jadi Bapak kan di Fakultas Ekonomi itu kita ada program studi akuntansi nggih. Gimana sih Bapak, menurut Bapak, pandangan Bapak terkait himpunan mahasiswa akuntansi yang sudah berdiri di sini gitu? Ya. Jadi dulu namanya HMJ. himpunan Ya, mahasiswa himpunan jurusan ya, karena memang namanya belum program studi, masih jurusan. Nah, menurut saya sangat baik sekali dan terkesan sekali dengan berdirinya himpunan mahasiswa akuntansi ini, karena dengan demikian tentu
pihak yang berkepentingan, katakanlah mahasiswa dan juga lembaga, fakultas, itu kan sangat membutuhkan suatu bentuk kelembagaan yang namanya adalah himpunan, bukan lembaga tapi himpunan. Saya tidak tahu kenapa kok himpunan. Himpunan itu mempunyai pengertian sendiri kan? Iya. Bisa dihimpun karena ada suatu kesamaan. Iya. Nah, baru menjadi sebuah himpunan. Nah ini karena ini akuntansi, maka himpunannya namanya himpunan mahasiswa akuntansi. Nah, itu. Jadi untuk menyatukan lah banyak kepentingan bagi mahasiswa. Iya. Berkumpulnya teman-teman hima aksi ya Bapak. Iya, Satu program berkumpulnya. studi Iya. untuk memiliki tujuan yang sama. Betul, ya. Himpunan mahasiswa akuntansi. mahasiswa. Jadi dulu itu Bapak mengajar di sini, himpunan mahasiswa akuntansi itu sudah berdiri atau belum ya Bapak? Nah, semula belum. Setelah dengan berjalannya waktu, maka kemudian ada beberapa yang ingin membentuk himpunan itu, mengusulkan, kemudian fakultas juga demikian. Jadi ada gayung bersambut, akhirnya berdirilah himpunan mahasiswa akuntansi itu. Dan itu sangat, menurut saya itu sangat baik untuk lebih dapat memberikan apa ya, nanti bisa memberikan masukan ke fakultas, kemudian aspirasi mahasiswa bisa tertampung dalam himpunan itu ya. Jadi himpunan itu demikian penting bagi mahasiswa tentunya untuk mengaktualisasikan diri. Bapak, apa sih kendalanya Bapak waktu mendirikan atau terbentuknya himpunan ini pada saat itu? Apakah pastinya ada nggih Pak kendala dan tantangannya tersendiri? Iya, ya tentu ada ya, karena mahasiswanya belum banyak seperti sekarang ini. Jadi kalau membentuk himpunan ya tentu diikuti oleh beberapa mahasiswa saja. Awalnya seperti itu. Kemudian lama-kelamaan karena ada banyak kepentingan, kemudian banyak kegiatan yang dilakukan, akhirnya mereka semakin tertarik. Tapi itu pun juga memerlukan waktu yang cukup lama lah, tidak hanya 1-2 tahun gitu ya. Karena baru ada satu angkatan misalkan, itu kan masih sulit untuk menggunakannya. Sudah 1, 2, 3 angkatan baru bisa dibentuklah himpunan mahasiswa ini. Ya, okay. Berarti selama proses pendirian itu ada beberapa kendala nih Bapak. Ya, salah satunya itu untuk merekrut ya, anggota-anggotanya. ya. Nah kemudian itu bagaimana Bapak, teman-teman itu bisa mau bergabung untuk menjadi HMJ di akuntansi itu bagaimana Bapak? Ya tentunya harus diberikan motivasi Pak. Ya. Motivasi, diberikan semangat untuk bergabung. Apa sih pentingnya? Ya, penting berorganisasi itu menurut saya sangat penting bagi mahasiswanya. Karena dengan ikut berorganisasi maka dia akan dapat lebih mengembangkanlah dirinya sendiri itu. Itu yang utama. Dengan organisasi banyak mendapatkan masukan, atau banyak mendapat kenalan, gitu kan, melakukan usulan dalam program-program yang dia inginkan, sehingga ada kemajuan dalam berpikir mereka. Jadi kalau di organisasi itu kalau kita kuliah kan pasti itu ya ilmu yang diserapnya, tapi ada soft skill yang ada di organisasi ini yang itu tidak ada di kelas ya perkuliahan. Jadi luar biasa sekali ya Kak Rista dukungannya Bapak Setio Aji ini untuk teman-teman. Mungkin ini juga ya Kak, karena menurut aku juga itu Pak, kita itu kuliah itu jangan di kelas aja. Jadi mengeksplor luar itu sangat penting gitu Pak, buat bekal kita di masa depan nantinya gitu. Iya, oke. Jadi di sini tuh antusias dari teman-teman hima aksi tentunya pada saat tahun ini kepengurusan kita itu sangat luar biasa Bapak. Sangat senang berorganisasi, apalagi dengan mengisi kegiatan-kegiatannya ya Kak Rista. Iya, betul. Kalau di kelas kan kita capek ya Kak, pelajaran, mata kuliah, mungkin terus kalau di organisasi pun kami bisa bersharing-sharing Pak. Jadi sangat terbantu sekali ya Kak kuliah kita dengan adanya organisasi. Lebih fresh. Iya, benar Bapak. Jadi yang awalnya kita capek itu bertemu dengan teman-teman bukan organisasi. capek itu, jenuh. Iya. Jenuh. Iya Bapak, kegiatan pertama yang dilakukan pada saat itu apa nih Bapak, program kerja pertama dari HMJ itu? Di antaranya ya salah satunya yang saya ingat itu adalah banyak melakukan kegiatan sosial,
bakti sosial yang dilakukan waktu itu ya. Misalkan pas saat Ramadan itu melakukan bakti sosial. Dulu hanya seperti itu yang banyak dia lakukan. Karena memang belum banyak mahasiswanya waktu itu ya. Iya. Ya, oke. Bakti sosial kepada masyarakat Ya betul ya. Dan saat ini pun masih kita Masih lanjutkan. kita berjalan. lanjutkan, Pak. Bagus sekali ya. Alhamdulillah ya. Karena kalau dulu mungkin kalau mau lebih ke internal itu karena belum banyaknya mahasiswa di jurusan tersebut jadi sulit nggih Mbak. Nggih Pak. Jadi Ya. Teman-teman di HMJ dulu itu lebih ke eksternal gitu. Ya. Masyarakat luar gitu ya Kak Rista. Oke. Bapak bagaimana sih tanggapan dan dukungan awalnya dari sesama mahasiswa dari pihak-pihak yang terkait saat mendengar akan terbentuknya HMJ tersebut? Ya, mereka sebenarnya antusias. Antusias sekali. Cuma kadang-kadang mahasiswa ini barang baru, belum tahu apa kegiatannya gitu kan. Itu yang mereka jajaki dulu gitu. Tapi mereka antusias sekali sebenarnya. Jadi tidak sulit lah untuk menggerakkan mereka ikut di dalam himpunan mahasiswa ini ya. Itu. Senang gitu. Senang ya. Terbentuknya HMJ ini Iya, dapat iya, membantu iya. teman-teman saat itu mungkin mendapatkan banyak sekali pengalaman di Iya sini, Pak. betul. Iya. Dan memudahkan fakultas untuk melakukan komunikasi, interaksi dengan mahasiswa lewat HMC ini ya. Oh, HMC apa? Himaksi. Aksi sekarang Oke. aksi dulunya HMJ ya Kak ya. Iya. Kemudian nih Bapak, apakah pada saat itu ada beberapa kendala dan sulit untuk memastikan bahwa Hima Aksi itu akan berlanjut atau memang sudah terlihat nih Bapak bahwa Hima Aksi ini bisa berlanjut sampai nantinya? Iya. Kalau saya optimis sekali ya waktu itu karena mahasiswa banyak yang berkenan gabung itu. Sudah demikian waktu itu. Ya memang kadang-kadang belum tahu lah actionnya seperti apa sih Himaksi itu. Nah setelah dia tahu maka tinggal mendorong aja, kasih modal mendorong sudah jalan kelihatan gitu ya. Iya, berarti sudah dipastikan bahwasanya bisa berlanjut gitu kan Pak. ya. Sampai saat ini, Ini. tahun 2024 ya Bapak. Semakin membesar nggih Kak ya. Sudah berapa Sangat- tahun itu Kak Rista ya? sangat besar sekali Pak. Benar banget. Jadi itu ya Pak, antusias teman-teman kan sangat besar sekali kepada himpunan tersebut. Terus bagaimana Bapak itu bisa memelihara semangatnya Pak? Pastinya kan berjalannya waktu itu yang Bapak sampaikan tadi kita kan pasti merasa jenuh nggih. Nah itu bagaimana Bapak itu memelihara semangat dan kekeluargaan teman-teman di himpunan tersebut Pak, supaya mereka tidak apa ya Kak itu namanya? Merasa ingin mengundurkan diri gitu ya Betul, biasanya, gitu Pak. iya. Supaya tetap Nggak lepas menjadi- dari iya. HMJ gitu. Ya, ya tentunya kita beri semangat lah mereka itu. Beri semangat bahwa sebenarnya kegiatan mahasiswa itu tidak hanya ansih kuliah saja, Iya. tapi yang penting juga tidaklah penting artinya kita harus ikut berorganisasi, belajar berorganisasi. Salah satunya adalah lewat Himaksi. Himaksi, iya. Kenapa kok perlu organisasi? Perlu ikut berorganisasi. Nah, ini karena mereka harus bisa mawas diri satu, misalnya seperti itu, bisa aktualisasi diri, kemudian bisa juga banyak berteman, sehingga itu menjadi dorongan bagi mereka. Iya, benar. Di antaranya Iya. seperti itu. Bisa menambah wawasan, menambah relasi juga gitu Iya. Bapak. Jadi sobat aksi nih perlu digarisbawahi bahwasanya berkuliah itu bukan hanya di kelas, namun kita bisa eksplor, salah satunya mengikuti beberapa organisasi ya Kak. Bener banget Kak. Dari pengalaman kita pun organisasi itu sangat-sangat berperan Pak. Jadi kita lebih bisa mengekspresikan diri ya Kak. Jadi itu kan kalau di kelas mungkin kita takut ke dosen itu wajar nggih Pak. Itu kita cuma diem, tapi kalau di organisasi karena kita mempunyai tujuan yang sama, kita di sini bisa mengekspresikan diri itu secara bebas gitu. Iya, saling bertukar Pikiran, iya benar sekali. Apalagi pengalaman saya mengajar ya kan. Iya. Saya pernah mengajar seminar, ya kan? Saya pernah mengajar untuk pelatihan diskusi. Yang paling nonjol itu ya mereka yang pernah Ikut organisasi. pernah ikut apa? Oh, saya ikut organisasi itu Pak. Ekstra ada ekstra. Wah itu luar biasa. Luar biasa ya. sekali. Berarti Jadi, memang waktu speakingnya juga nah, gitu ya. Iya. Caranya secara umum nampak sekali berbeda gitu, karena mereka pernah aktif di organisasi. Tentunya itu
teman-teman organisasi memiliki beberapa kesempatan yang lebih daripada teman-teman yang hanya di kelas. Iya, Kak bener Rista, ya? banget Kak. Jadi organisasi itu memang punya poin plus gitu Iya, loh Pak. bener banget. Jadi pentingnya teman-teman yang di luar sana itu organisasi itu sangat-sangat penting banget Bener banget. buat menunjang. Mungkin kuliah di kelas pun juga penting, tapi nggak kalah pentingnya juga kita ikut organisasi. Jadi balance Kak ya. Iya, Jadi antara itu di organisasi dan, dan juga kelas di itu kita perkuliahan ya, Kak Rista. mendapatkan semuanya, nggak cuma ilmu gitu. Balik lagi di Hima Aksi ya Bapak. Waktu di tahun 83 ya, itu apa momen apa ataupun pencapaian awal Hima Aksi pada saat itu apa ya Bapak? 83 belum. Oh belum ya. Setelah 86 baru nampak itu. 83 itu masih awal. Kita belum pernah membentuk. Masih Oh, mulai belum. merintis Ya, gitu ya Bapak. 86, 87, 8 itulah mulai. 83 itu masih awal-awal. mereka- Perjalanan awal. Ya, Oke. jadi belum ada pembentukan HMC tadi. Oh, Dulu iya. HMC itu juga masih jurusan. Nah, setelah berdiri fakultas itulah baru kemudian terbentuklah HMC. HMC ya benar. Atau yang dulu masih HMC maksudnya. Iya. Sekarang jadi Hikmasi. Iya, Hima Aksi. Momen apa nih Bapak yang atau pencapaian awal Hima Aksi pada saat itu yang Bapak masih ingat itu apa Bapak? Pencapaian terbesarnya. Capaian dari mahasiswa waktu itu adalah mereka bisa membentuk kegiatan-kegiatan lain. Sekarang misalkan kemudian adanya MAHIPA, Iya. itu namanya apa sekarang? Iya, Iya, masih Mahib. tetap Mahib. Masih. Dan kelompok masih ada nggak sekarang kelompok drama. Oh, Oh, Yakuza, ini Yakuza, teater Yakuza teater itu masih. Bapak. Yakuza namanya. Iya, Iya, masih Yakuza, semua. benar, Masih masih. seperti itu kemudian terbentuklah seperti itu. Itu karena inisiatif mahasiswa sendiri bukan dari lembaga. Dari mahasiswa. Karena adanya himpunan Ya, ya Pak. Iya. dan mereka memang sangat aktif sekali. Waktu itu MAHIPA itu sebagai menurut saya mereka sebagai penggerak itu. Jadi ada apa-apa masyarakat lebih tampil lebih dulu Iya. untuk mengikuti gerakan-gerakan apapun di universitas ini. Mereka ditampilkan dulu. Mereka siap untuk terjun kalau ada kepentingan tertentu bagi perguruan tinggi kita. Sangat antusias nih Antusias. Bapak. Bapak, menurut pandangan Bapak sendiri, dampak positifnya dari terbentuknya himpunan mahasiswa akuntansi itu bagaimana Pak? Pastinya kan ada dampak negatif dan positifnya kan Pak. Nah, di dampak positifnya itu menurut Bapak apa yang sangat terlihat sekali untuk mahasiswa yang mengikuti himpunan tersebut? Dampak positifnya Iya. Iya. ya mereka tadi mereka lebih mampu untuk tampil, lebih mampu untuk bisa tidak. Ini ada organisasi mahasiswa Iya. dan ada kegiatan Unit kegiatan rutin mahasiswa. perkuliahan. Iya. Ini ada dampak positifnya di sini. Bisa sudah masuk ke ruang kelas misalkan, itu nampak mereka itu yang pernah berkoordinasi atau tidak itu nampak. Nampak. Kelihatan ya. Dalam dunia kerja saya juga mengelola sebuah DPR, Iya. itu mereka yang berani tampil itu ya saya tanya kamu kok bisa ngomong. Oh, saya dulu aktif di Organisasi. atau saat kuliah. Itu nampak ya di dunia kerja seperti itu. Itu positifnya. Negatifnya Mungkin memang himpunan mahasiswa akuntansi itu tidak ada negatifnya Pak. Iya. Jadi Mungkin sangat dampak membawa positif ya, teman-teman Kak, itu ya. ke dampak positif sekali ya Kak. Benar banget. Mungkin kita berdua sekarang itu merasakan sekali ya Kak Merasakan, dampak ya. positif tersebut gitu. Bergabung di Hima Aksi baru beberapa Bulan ya, ya Pak, bisa ya. dihitung bulan, Iya. masih bulan kita sangat merasakan dampaknya Pak. Sangat besar sekali. diteruskan. Iya. Iya. Diteruskan kemudian ditularkan ya Bapak ke regenerasi selanjutnya nanti. Ya, betul banget. Ini Bapak, kita kan sudah berbicara mengenai Hima Aksi pada tahun-tahun lalu. Kemudian saya mau tanya nih Bapak, harapan Bapak kepada Hima Aksi untuk tahun ini dan untuk tahun-tahun berikutnya itu seperti apa yang Ya, diharapkan? tentunya harus lebih baik lah. Iya. Himpunan ini harus mahasiswanya harus lebih baik dari tahun kemarin. Iya, Ya, benar. Anda harus memberikan pencerahan, kemudian memberikan
contoh, memberikan edukasi pada adik-adik. Iya. Selain itu hubungan dengan mereka yang sudah lulus, alumni itu ya juga penting gitu loh. Nah, pernah misalkan diajak dikatakan untuk melakukan, oh dunia kerja itu seperti ini. Iya. Motivasi itu perlu. Jangan dari dosen, tapi dari kakak kelas Anda itu yang kita butuhkan. Iya. Kita bisa memberikan motivasi. Iya. Yang sudah berhasil banyak. Iya. Yang itu Sama harus diajak kayak- sekarang. Masih ingat itu masih senang kalau diajak. Iya. Saya ajak kembali lagi ke kampus. Senang. Ya. Tadi bapaknya itu waktu berjalan sangat terlihat sekali Kak. Di mata bapaknya itu bernostalgia, sangat senang sekali Iya. melihat kampus tercinta Sudah ini tuh. lama nggak berkunjung di sini ya Iya, Bapak. betul, Iya. Jadi kita Banyak ketemu teman-teman tuh. Iya, benar banget. Dari sudah ganti rektor berapa kali saya ketemu Pak Jaino, Pak Sultan, Iya. Pak Happy, ketemu dan foto-foto. Baru ketemu lagi. Janjian tadi bisa ketemu empat-empatnya itu ya. Ini Alhamdulillah. salah satu Bapak Setio Aji ini merupakan sesepuh yang sangat dikenal ya Kak Rista ya. Tadi saya sangat speechless ya Kak. Duduk di samping beliau ini sangat banyak sekali yang mendatangi. Iya. Subhanallah sangat Luar biasa. ternyata ya. Kan Bapak sudah melihat dari generasi-generasi ini ya Pak. Bagaimana rasanya Bapak melihat Hima Aksi yang sekarang sangat berkembang ya Pak, dan berkembang di masa pendiriannya dulu sampai sekarang ternyata masih sangat aktif. Iya. Iya. Bagaimana perasaan Bapak melihat Hima Aksi yang sekarang? Luar biasa sekali ya kan. Ya itulah harapan. Dulu saya tidak mengira universitas Muhammadiyah sebesar ini. Dulu nebeng-nebeng di sekolah SD, SMP Muhammadiyah awalnya seperti itu. Oh iya. Sebelum memiliki gedung Belum ini. gedung. Kita pindah fakultas ilmu pertama kali di sini, fakultas ekonomi dan fakultas teknik tahun 89 seperti itu. Baru satu lantai yang di sebelah utara sana. Oh, gedung A. Iya, gedung Iya. A, gedung Iya. B itu ya Pak. Masih satu lantai. Iya. Nah itu kita sudah pindah. Nah, sekarang bisa seperti ini. Alhamdulillah bisa. Fasilitasnya sangat banyak ya Pak. Ya, ini yang jadi kebanggaan kita semuanya. Iya. Dan tentunya kita sangat senang sekali ya Kak Rista bisa berkuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini. Benar sekali. tentunya. Apalagi di sini mengenal himpunan mahasiswa akuntansi ini Bapak sangat memberikan dampak positif sekali. Jadi tidak sia-sia kuliah saya juga di sini. Benar Sangat banget. tidak sia-sia. Iya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah membahas banyak sekali pertanyaan ya. Iya. Dan ini pertanyaan terakhir ataupun kita dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi tentunya ingin ada beberapa pesan ataupun nasihat yang Bapak Setio Aji ingin ungkapkan sehingga di Himpunan Mahasiswa Akuntansi kali ini nanti bisa terus berlanjut berkembang untuk lebih baik ke depannya. Oke, pesan saya jangan kecewa, jangan mudah putus asa apapun yang terjadi. Cobaan itu pasti silih berganti. Kita harus bertetap hati, ya, mau melihat jauh ke masa depan. Maka yang penting adalah binalah adik kelas Anda dan hubungilah kakak kelas Anda. Jadilah silaturahmi Silaturahmi. biar mendatangkan rezeki dan umur panjang. Dari sebelah hasil, kan? Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Himas ini terus berkembang, bisa memenuhi semua keinginan baik itu bagi mahasiswa maupun bagi lembaga fakultas Ekonomi. Baik Bapak, pada kali ini sesi podcast kita sudah selesai dan tentunya kami berdua dan teman-teman Hima Aksi lainnya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya dan Bapak bisa berkunjung di sini mau podcast bersama kita ya Pak ya. Pastinya kami berdua sangat merasa terhormat ya Kak dapat berjumpa dengan Bapak yang sangat keren dan luar biasa ini. Deg-degan Kak aslinya. Nanti podcastnya gimana ya Kak ya? Soalnya kita belum pernah bertemu ya Bapak ya. Baru pertama kali berjumpa ternyata Bapak sharing dan sharingnya itu sangat luar biasa sekali
tentunya dari beberapa yang disampaikan Bapak itu bisa menambah ilmu dan juga menambah pengalaman untuk kita nantinya untuk kedepannya tentunya ya Bapak ya. Benar banget Kak. Sangat termotivasi sekali ya Kak. Bapak ini sangat menurut saya sangat memotivasi. Iya, benar. Sangat termotivasi. Alhamdulillah. Iya. Dan kita semuanya khususnya himpunan mahasiswa, siswa Akuntansi. terus berkembang ya. Iya, amin. Ada sukses. Amin. Sukses membangun rumah tangga. Pasti itu kan. Iya, Iya. masih lama tapi Bapak itu sepertinya. Masih mau menjemput karir dulu. Ya, dan tentunya Bapak di closingan kali ini kita mau memperkenalkan bahwa Hima Aksi itu juga memiliki jargon dan saat ini masih kita bukan hanya jargon tapi kita terapkan ya Kak Rista, di mana Hima Aksi itu adalah Be Better Generation. Jadi untuk generasi-generasi selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik tentunya dan diciptakan oleh himpunan mahasiswa akuntansi itu sendiri gitu. Baik Kak Rista, bisa kita cukupkan untuk podcast kali ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Setio Aji MM yang sudah berkenan sekali ya Kak mengisi podcast kita. Semoga di lain hari kita dapat berjumpa dan sharing lagi tentunya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Padahal Kak, Bapak ini lagi sakit tapi menyempatkan datang. Terima kasih Bapak. Kota saya sempat. Mudah-mudahan. Iya Kak Rista, tadi Bapak sudah mendoakan, sudah beberapa menyampaikan tentang harapannya. Sekarang gantian kita nih untuk mendoakan semoga Bapak sehat selalu, Cepat sembuh. Ya, Amin. kemudian nanti diberikan umur panjang sehingga Amin. kita masih bisa menjalin Bertemu juga ya, silaturahmi Kak. untuk selanjutnya ya Bapak ya. Amin. Iya, dan tentunya jangan kapok ya Bapak untuk kita undang di acara-acara kita gitu. Oke teman-teman Sobat Aksi, kita cukupkan pada podcast kali ini. Saya Putri Ramadhani, Saya Rista Priseja. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.